Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku International Financial Management karya Jeff Madura. Kali ini kita akan memasuki chapter 7 International Arbitrage and Interest Rate Parity atau arbitrase internasional dan suku bunga paritas. Tujuan pembelajaran di chapter ini adalah menjelaskan kondisi-kondisi yang akan menghasilkan berbagai jenis atau berbagai bentuk arbitrase internasional, kemudian juga bagaimana alignment ataupun sejumlah penyelesaian yang akan terjadi sebagai respon, dan juga nanti menjelaskan konsep suku bunga parity, suku bunga paritas ya, dan bagaimana hal itu akan menjadi pencegah terjadinya peluang-peluang untuk arbitrase. Kita mulai dari arbitrase internasional atau international arbitrage. Arbitrase ini bisa dimaknai mencari keuntungan dari perbedaan pada harga yang ditentukan oleh sebuah bank misalnya. Sebagai catatan tentunya adalah bahwa dana yang digunakan biasanya tidak terikat, artinya tidak harus disimpan dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya juga tidak ada risiko yang besar ya dalam proses arbitrase ini. Arbitrase ini sebagaimana tadi kita singgung ya, mencari keuntungan dari selisih harga. Jadi katakanlah ada dua bank yang menjual dan membeli mata uang asing tertentu yang ternyata di situ ada peluang keuntungan karena ada perbedaan harga yang mencolok misalnya, maka kemudian akan muncul orang-orang yang memanfaatkan itu untuk mencari arbitrase. Hanya saja biasanya semakin seandainya terjadi proses arbitrase itu, lama-kelamaan akan kurang lebih diketahui begitu oleh pihak-pihak yang terlibat, kemudian akan ada respon untuk sampai pada keseimbangan, sehingga setelah keseimbangan tercapai, harga atau nilai jual dan beli sebuah mata uang biasanya akan menyesuaikan, sehingga biasanya meskipun masih ada peluang untuk mencari keuntungan lewat arbitrase, keuntungannya tetap mengandung sejumlah risiko. Dengan kata lain, setelah terjadi sejumlah penyesuaian, peluang-peluang kita untuk bermain katakanlah mencari keuntungan dari selisih harga di satu bank dengan bank lain semakin sedikit. Ada beberapa jenis yang biasa digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis arbitrase internasional. Yang pertama adalah locational arbitrage atau arbitrase berbasis lokasi, yaitu terjadi apabila harga beli sebuah bank itu lebih besar dibandingkan harga jual sebuah bank lain pada mata uang yang sama. Jadi bid price pada bank tertentu lebih tinggi daripada ask price bank yang lain pada mata uang yang sama. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada bank C dan bank D, dua-duanya sama-sama menjual New Zealand dollar ya, yang itu dikonversi dalam US dollar. Di bank C kita lihat bidnya 0,635, asnya 0,640, sedangkan di bank D bidnya 0,45 dan 0,50. Salah satu cara untuk mencari keuntungan dalam mekanisme locational arbitrage ya, yaitu dengan membeli dolar New Zealand dari bank C seharga as, yaitu harga 640, kemudian dijual di bank D pada harga bid yaitu 0,645. Artinya ada selisih keuntungan di situ 0,045 per 1 dolar New Zealand. Angka ini nampaknya kecil ya, tapi apabila modal yang digunakan cukup besar, tentu akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar pula. Ini adalah contoh dari locational arbitrage. Selanjutnya adalah triangular arbitrage, yaitu arbitrase segitiga begitu, yang terjadi apabila ada cross action rate ya, yaitu nilai tukar silang itu berbeda dari nilai tukar yang berlaku atau yang dihitung di pasar spot.
Jadi sebagaimana kita tahu, kemarin sudah kita singgung, yaitu cross exchange rate, nilai tukar dari satu mata uang dibandingkan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan mata uang yang lain. Nah, kalau ternyata nilai tukar di antara tiga mata uang tersebut memiliki celah atau perbedaan, maka bisa memunculkan triangular arbitrage. Contoh yang kita lihat di sini adalah nilai pound sterling itu di dolar adalah untuk bitnya 1,60, sedangkan asnya 1,61. Sedangkan untuk ringgit Malaysia bitnya adalah 0,200 dolar, sedangkan asnya 0,202 dolar. Sedangkan kalau dibandingkan pound dengan ringgit, maka 1 pound sama dengan 8,1 ringgit untuk bitnya dan 8,2 ringgit untuk asnya. Nah, proses triangular arbitrage bisa dilakukan kurang lebih dengan cara membeli pound sterling ya dengan harga as pada dolar yaitu 1,61, kemudian dikonversi ke ringgit yaitu 8,1 untuk setiap poundnya. Kemudian ringgitnya dijual seharga bit untuk ringgit yaitu 0,2, sehingga ada keuntungan di setiap pound sterlingnya yaitu 0,01 dolar. Sekali lagi, proses ini bisa dilakukan apabila nilai tukar silang dari berbagai mata uang terindikasi tidak pas atau tidak sama persis dengan nilai spotnya. Dan ini butuh ketelitian tentunya untuk memastikan supaya Anda tidak mengalami kerugian. Kalau seandainya yang terjadi seperti contoh yang kita gunakan tadi, di mana nilai tukar itu ternyata tidak mencapai titik keseimbangan, kemudian ada yang melakukan proses arbitrase triangular, maka selama kelamaan ya akan ada sejumlah tekanan yang membuat nilai keseimbangan tadi akan terbentuk. Dengan kata lain, awalnya ada celah untuk mencari keuntungan karena ada ketidakseimbangan, maka lama kelamaan ya kemudian ada banyak yang memanfaatkan celah itu. Lama kelamaan pasar akan mengetahui sehingga pada ujungnya akan muncul juga keseimbangan. Kemudian yang terakhir adalah arbitrase yang digunakan untuk menutup suku bunga atau coverage interest arbitrage. Ini dilakukan apabila seseorang ingin mengambil keuntungan dari selisih ya suku bunga di antara dua negara, tapi dengan tetap menjaga dirinya dari risiko nilai tukar. Artinya ada dua negara A dan B yang ternyata suku bunganya tidak sama, kemudian seorang ingin mencoba memanfaatkan dengan cara menukar mata uang kemudian menyimpannya di salah satu negara yang dinilai suku bunganya lebih besar misalnya. Yang terjadi dalam model arbitrasi ini adalah forward rate akan memaksa adanya hubungan antara forward rate yang premium dan juga perbedaan suku bunga. Jadi yang akan kita fokuskan ketika kita mencoba melakukan coverage interest arbitrage adalah melihat forward rate itu pada sisi premiumnya dan juga pada sisi perbedaan suku bunga di kedua negara. Kita akan mempertimbangkan kira-kira kalau kita melakukan transaksi dalam waktu sekian berapa forward rate premiumnya, kemudian berapa juga suku bunga yang berlaku di dua negara tersebut. Contoh yang kita gunakan adalah kita menggunakan sejumlah asumsi. Yang pertama, untuk nilai pound sterling yang dalam spot 9 itu sama dengan untuk nilai spotnya saat ini sama dengan juga untuk tingkat forward dalam 90 hari yaitu dihargai 1,60 dolar. Sedangkan untuk suku bunga 90 hari di Amerika di kisaran 2%, kemudian suku bunga 90 hari di
UK atau di Inggris adalah 2%. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, meminjam dolar dengan suku bunga 3% atau ya, apabila punya uang, digunakan uang yang ada ya, yang itu uangnya bisa menghasilkan nilai suku bunganya sekitar 2%. Kemudian dolar yang tadi dipinjam itu ditukar ke pound sterling ya, dengan catatan 1 pound sterling senilai 1,60 dolar. Kemudian pound sterling yang sudah dipinjam ini, yang sudah ditukar tadi, digunakan untuk kontrak 90 hari untuk forward yang nanti dijual pada angka 1,6 dolar per pound. Nah, kemudian dana pound yang diperoleh tadi disimpan atau dipinjamkan ke bank dengan bunga sekitar 4%. Nah, ada selisih 3% dan 4% itulah yang nanti bisa menjadi celah keuntungan ya, selama tentu tidak ada perubahan yang signifikan dalam nilai tukar misalnya. Nah, ketiga model arbitrase internasional ini sama-sama berdampak pada nilai tukar secara umum ya. Yang pertama, bahwa locational arbitrage nanti akan menjamin bahwa tingkat nilai tukar yang ditentukan oleh sebuah bank dengan bank lain itu biasanya relatif sama. Jadi agak sulit ya sebuah bank menentukan nilai tukar yang ternyata berbeda jauh dengan bank yang lain, karena kalau itu terjadi maka sangat mungkin akan banyak yang memanfaatkannya untuk locational arbitrage. Kemudian triangular arbitrage ya, nanti akan menjamin bahwa yang namanya nilai tukar silang atau cross exchange rate itu juga akan mencapai titik keseimbangan. Nah, sedangkan yang terakhir yang nanti akan banyak juga kita diskusikan, yaitu coverage internet arbitrage, itu akan menjamin bahwa nilai tukar itu akan disetting atau akan mencapai titik keseimbangan yang ideal pula, dan nanti juga ini akan berkaitan dengan suku bunga antara dua negara yang berbeda. Seandainya ada selisih ya, artinya tadi sudah kita contohkan, misalnya ada locational arbitrage ya, bank satu misalnya sama bank yang lain itu ternyata ada perbedaan ketika membeli dan menjual mata uang, maka akan memunculkan arbitrase. Nah, karena adanya arbitrase ini, kemudian orang akan melihat adanya peluang untuk mengambil keuntungan. Kemudian banyak orang yang masuk mencari keuntungan dengan cara melakukan transaksi semacam itu, maka lama-kelamaan bank mungkin juga akan mengetahuinya, sehingga kemudian bank mungkin akan mencoba untuk menyesuaikannya. Karena sekali lagi arbitrase ini meskipun dilakukan dengan melibatkan sejumlah bank, karena teknologi saat ini sudah sangat maju, jadi bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bank mungkin bisa mendeteksi adanya transaksi yang sangat cepat ya, dari jual beli sebuah mata uang dari bank satu ke bank lain. Nah, lama-kelamaan bank akan berpikir bahwa ini akan merugikan mereka atau mereka tidak dapat keuntungan ya, maka kemudian bank mungkin akan menyesuaikan satu dengan yang lain. Selanjutnya kita lihat konsep internet rate parity atau paritas suku bunga. Tadi yang berbagai hal yang telah kita diskusikan, yaitu ada 3 arbitrage ya. Lama-kelamaan mereka ini nanti akan membuat menjadi sebuah sumber ataupun tenaga yang memaksa pada titik keseimbangan. Jadi ketidakseimbangan awal ya, perbedaan antara harga mata uang di satu bank dan bank lain ataupun suku bunga di satu negara dan negara yang lain, itu lama-kelamaan akan memunculkan adanya arbitrase, dan karenanya adanya arbitrase ini maka secara bertahap kemudian akan terjadi sejumlah penyesuaian antara suku bunga di sebuah negara dan negara lain dan juga berbagai mata uang, sehingga pada akhirnya gitu ya, karena berbagai interaksi di pasar ya, itu lama-kelamaan yang namanya coverage internet arbitrage itu tidak lagi mungkin dilakukan. Kenapa demikian? Ya karena semua sudah tahu bahwa
ternyata kalau ada selisih antara nilai spot dan nilai yang ditawarkan oleh bank misalnya, itu nanti akan berdampak pada proses arbitrase, maka bank pun akan melakukan banyak penyesuaian. Nah, kalau akhirnya bank melakukan banyak penyesuaian, inilah akan memunculkan istilah yang disebut sebagai interest rate parity. Jadi keseimbangan yang dicapai ya akibat awalnya ada berbagai celah, yaitu adanya ketidaksamaan pada nilai tukar dan seterusnya, yang kemudian dimanfaatkan untuk arbitrase, kemudian disadari oleh bank ataupun pemain pasar lain, sehingga muncullah titik keseimbangan yang memunculkan istilah interest rate parity. Nah, IRP ini bisa kita turunkan ke berbagai jenis hitung-hitungan matematis ya, untuk nanti mempermudah bagaimana cara memahaminya. Seandainya interest rate parity ini ada ya, maka yang namanya tingkat pengembalian daripada proses arbitrase covered interest tadi itu akan sama ya dengan tingkat kembalian di negara asal. Dengan kata lain, kalau tadi menggunakan covered interest arbitrage ya, kita membeli pound kemudian menyimpan pound di Inggris gitu ya, kemudian menjualnya lagi dengan harapan mendapatkan selisih suku bunga gitu ya, maka seandainya sampai pada titik keseimbangan yaitu IRP-nya itu terjadi, maka biasanya keuntungan yang diperoleh lewat covered interest arbitrage ini nggak akan jauh beda dengan keuntungan seandainya uang itu disimpan masih dalam bentuk dolar di Amerika. Kenapa? Ya karena memang sudah ada nilai keseimbangan pada interest rate parity. Contoh yang kita gunakan adalah berapakah nilai akhir dari sebuah investasi senilai $1 apabila kita menggunakan covered interest rate. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya, yaitu untuk S itu adalah kode untuk spot, sedangkan F yang kecil untuk di setelah huruf I itu adalah foreign atau suku bunga di negara asing, sedangkan F yang besar itu adalah forward. Nah, persamaan ini kita bisa lihat, jadi $1 yang kita investasikan ketika kita melakukan proses covered interest arbitrage ya, itu sama dengan 1/S dikali dikali 1 plus IF atau interest rate di pasar asing dikalikan nilai forward. Forward sendiri bisa kita pecah menjadi sebuah persamaan, yaitu S dikali 1 plus P, di mana P ini adalah premium ataupun diskon untuk transaksi forward. Sehingga model yang kita gunakan bisa berupa 1 plus suku bunga F dikali 1 plus premium atau diskonnya. Ini adalah nilai investasi yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan model covered interest arbitrage. Artinya $1 itu akan jadi berapa sangat tergantung pada suku bunga di pasar atau di negara asing dan juga berapa premiumnya. Lalu bagaimana dengan suku bunga dengan investasi $1 tapi tidak menggunakan model arbitrase alias disimpan di dalam negeri, maka nilainya adalah 1 plus suku bunga di dalam negeri. Nah, kalau kedua hal ini yaitu suku bunga di dalam negeri kemudian kita sandingkan dengan hasil investasi menggunakan covered interest arbitrage, maka hasilnya adalah kurang lebih seperti ini, yaitu kita punya hitung-hitungan nilai premium itu adalah 1 plus suku bunga di dalam negeri dibagi dengan 1 plus suku bunga di luar negeri dikurangi 1. Dengan kata lain, penghitungan premium ya ataupun diskon ya untuk transaksi forward itu bisa kita ketahui dari 1 plus suku bunga di dalam negeri dibagi 1 plus suku bunga di luar negeri dikurangi 1. Ini adalah model matematis yang biasa digunakan untuk menentukan forward premium. Selanjutnya bagaimana kita menghitungnya? Katakanlah kita menggunakan suku bunga di peso ya, negara yang menggunakan mata uang peso terutama di Amerika Selatan misalnya.
katakanlah kita akan bertransaksi untuk kepentingan forward 6 bulan. Kemudian suku bunga negara yang menggunakan peso itu katakanlah Meksiko begitu 6% ya. Sedangkan suku bunga di Amerika Serikat yang menggunakan dolar itu katakanlah 6%. Maka bagi investor Amerika itu maknanya adalah karena menggunakan rumus yang tadi ya, 1 plus suku bunga di dalam negeri dibagi 1 plus suku bunga di luar negeri, yaitu 1 plus 0,05 atau 1,05, karena 5% berarti 5 kita bagi 100 ya, kemudian dibagi 1,06 dikurangi 1, maka nilai yang kita dapatkan adalah kurang lebih atau mendekati minus 0,0094. Artinya apa? Artinya bagi bagi investor Amerika sebetulnya ada diskon yaitu 0,094. Nah, kemudian jika kita menggunakan spot ya, yang ternyata spotnya itu adalah menunjukkan bahwa 1 peso itu dihargai 0,10 dolar. Maka kemudian kita bisa memasukkan rumus untuk forward untuk 6 bulan, yaitu dengan rumus spot dikali 1 plus premiumnya. Premiumnya tadi adalah minus 0,0094 dan spotnya adalah 0,10. Dengan demikian ya, kita bisa menghitung berapa nilai nilai transaksi forward untuk 6 bulan ya bagi investor Amerika, maka nilainya adalah 0,9906 per peso. Nilai ini sebetulnya bukan nilai sama dengan, tetapi nilai mendekati atau kurang lebih mendekati angka itu. Kemudian kita lihat bahwa IRP tadi bisa kita tulis hubungannya dengan pola semacam ini, yaitu forward dikurangi spot dibagi spot. Forward sendiri bisa kita ganti menjadi spot dikali 1 plus premium ya, sehingga kemudian kita bisa menulis ya spot IRP itu sama dengan spot dikali 1 plus P dikurangi spot dibagi spot. Maka kemudian kita bisa memunculkan rumus yang baru, yaitu nilai premium itu adalah 1 ya plus suku bunga dalam negeri dibagi 1 plus suku bunga luar negeri dikurangi 1 ya, atau masih sama dengan yang sebelumnya, yang kemudian bisa kita modifikasi lagi menjadi suku bunga di dalam negeri dikurangi suku bunga luar negeri dibagi 1 plus suku bunga di dalam negeri, sehingga kemudian kita bisa menghitung bahwa nilai premium itu kurang lebih sebetulnya adalah selisih suku bunga di dalam negeri dengan selisih suku bunga di luar negeri, sehingga sebetulnya nanti akan kita bisa tentukan sebetulnya perbedaan suku bunganya itu signifikan atau enggak sih, besar banget apa enggak, karena nanti itu akan menunjukkan nilai premium dari transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan menguji keberadaan dari IRP atau interest rate parity. Caranya salah satunya adalah dengan mengumpulkan perbedaan suku bunga yang nyata ya, kemudian melihat nilai premium untuk forward di berbagai mata uang, kemudian data itu disandingkan ya, kemudian nanti data itu kemungkinan akan bertemu pada suatu titik dan kemudian nanti dibuatlah sebuah garis yang akan menunjukkan ada tidaknya apa yang disebut sebagai IRP tadi. Biasanya kalau IRP memang ada perbedaan antara berbagai data tadi, itu tidak akan terlalu jauh ya untuk sejumlah mata uang. Artinya memang kita meyakini proses IRP ini memang betul-betul ada. Tapi kalau seandainya ternyata setelah kita plotting sejumlah mata uang ya, ternyata grafiknya tidak saling mendekati ya, berarti memang IRP tidak ada atau teori ini tidak bisa kita abaikan gitu ya. Nah, biasanya ya tadi sudah kita singgung, data antar beberapa mata uang itu biasanya akan relatif
mendekati atau mepet begitu ya. Nah, kalau itu terjadi berarti IRP-nya ada, dan seandainya IRP itu ada, maka proses arbitrase menggunakan covered interest itu tidak terlalu bermanfaat sebetulnya. Kenapa? Ya karena memang selisih ataupun keuntungan yang diperoleh seorang investor itu tidak akan terlalu banyak. Artinya meskipun ada perbedaan suku bunga antara Amerika dengan Indonesia gitu, bukan berarti investor Amerika tiba-tiba akan membawa dananya ke Indonesia untuk disimpan di sini. Karena memang sebetulnya prinsip IRP ini memungkinkan kita untuk melihat selisih suku bunga itu biasanya tidak akan terlalu besar. Apalagi masih ada risiko-risiko lain ya selain dari IRP ini. Lalu bagaimana kita memaknai atau menginterpretasikan IRP ini? Sebetulnya jika IRP memang betul-betul ada, ya, bukan berarti bahwa investor lokal dan investor asing itu akan mendapatkan keuntungan yang sama atau tingkat pengembalian yang sama. Yang pasti adalah investor masih tetap punya peluang ya untuk mendapatkan return yang berbeda ya, investor asing, cuman mekanisme yang dipakai mungkin tidak lagi covered interest arbitrage, jadi enggak dengan cara tadi ya, dengan mengkonversi dolar ke rupiah, kemudian rupiah disimpan di Indonesia gitu ya. Bukan seperti itu mekanisme yang memungkinkan mereka untuk mencapai nilai keuntungan yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya, apakah betul IRP ini betul-betul eksis ya, betul-betul ada dan betul-betul bisa dipercaya keberadaannya? Yang jelas sejumlah studi memang menunjukkan bahwa IRP memang betul-betul terbukti ada. Karena logikanya tadi ya, seandainya ternyata memang betul-betul menyimpan rupiah ya di Indonesia dengan suku bunga yang tinggi begitu menguntungkannya gitu ya, pastilah semua investor dari negara-negara maju akan melakukan itu. Tapi kan faktanya juga tidak sedemikian, karena memang ternyata keuntungan yang dihasilkan dari covered interest arbitrage tidak sebegitu besar begitu. Yang selanjutnya, memang ada deviasi ya dari nilai IRP ini, tapi biasanya tidak terlalu banyak sehingga sama kayak tadi ya, proses yang disebut dengan covered interest arbitrage itu tidak terlalu menguntungkan bagi investor. Ini biasanya juga sangat tergantung ya pada berbagai aspek ya, mulai dari karakteristik investasi itu ya, kemudian ada biaya, risiko politik, dan juga berbagai kebijakan masalah pajak. Itulah kenapa ya meskipun suku bunga di sejumlah negara berkembang misalnya sangat tinggi ya, kemudian nilai tukar mata uangnya termasuk lemah ya, bukan berarti kemudian investor asing akan tiba-tiba hijrah itu ya, memindahkan dananya ke negara berkembang, karena mereka juga melihat adanya IRP ini ya. Jadi proses coverage interest arbitrage mungkin tidak semenguntungkan yang kita duga. Ada beberapa hal yang dilihat ya ketika menilai atau mengakses IRP ini. Yang pertama, biaya transaksi. Kenapa? Karena kalau memang biaya transaksinya ternyata cukup signifikan, maka IRP mungkin tidak terlalu layak untuk dipertimbangkan lagi. Kemudian risiko politik. Kalau terjadi krisis politik ya, pemerintah bisa jadi akan melakukan upaya-upaya untuk menghalangi pertukaran mata uang lokal dengan mata uang asing. Karena di masa-masa krisis biasanya kepercayaan terhadap mata uang lokal akan jatuh, dan kalau itu terjadi ya, maka risiko nilai uang akan jatuh itu sangat tinggi. Maka dari itu pemerintah mungkin ya membatasi transaksi untuk menjaga agar mata uangnya tidak jatuh. Sehingga kemudian investor mungkin juga akan mendapatkan risiko investasi yang lebih tinggi ya pada investasi di negara asing, karena berbagai macam kondisi yang mungkin tidak terlalu pasti tadi. Kemudian juga perbedaan masalah hukum pajak, karena nanti akan ada potongan macam-macam yang sebetulnya mungkin ketika difikirkan di awal nampaknya menguntungkan ya, tapi karena transaksi dilakukan di luar negeri ya, mungkin ada pajak dua kali ya, dari dalam negerinya misalnya dari Amerikanya sendiri dan kemudian dari Indonesia sendiri, sehingga ketika dihitung-hitung ya ternyata tidak semenguntungkan rumus di awal tadi yang menunjukkan berbagai selisih yang dianggap menguntungkan.
Kita akan lihat bagaimana perubahan pada premium di pasar forward. Ini terutama kasus mengacu pada krisis 97-98 di Asia, Indonesia termasuk ya, mulai dari Korea, kemudian Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Pada masa itu ya, forward rate yang diberikan oleh perusahaan Amerika untuk sejumlah mata uang Asia itu mengalami penurunan. Alasannya waktu itu spot rate-nya mengalami penurunan yang signifikan juga, artinya mata uang itu memang dikurangi transaksinya karena kondisi krisis ya. Tadi sudah kita singgung, pemerintah bisa melakukan itu untuk tidak menjatuhkan mata uang lebih jatuh lagi begitu. Kemudian juga pada saat yang sama suku bunganya itu mengalami peningkatan. Kenapa? Karena pemerintah berharap bahwa masyarakat tidak mengalami panik ya, tidak mengambil uang dari bank. Jadi ada dua alasan ya, transaksi spotnya memang terbatas, kemudian yang kedua suku bunganya mengalami peningkatan, sehingga forward rate yang ditawarkan oleh perusahaan Amerika untuk sejumlah mata uang Asia itu dulu mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat bagian terakhir dari chapter ini, yaitu dampak dari proses arbitrase terhadap nilai sebuah perusahaan MNC. Kita lihat di sini bahwa berbagai jenis arbitrase yang tadi telah kita diskusikan nanti akan berdampak pada IR atau expected action rate dari sebuah perusahaan, karena berbagai arbitrase tadi akan mempengaruhi ya forward dan macam-macam ya, sehingga pada akhirnya perusahaan akan mempertimbangkan atau melihat itu sebagai salah satu masalah penting dalam menilai perusahaannya.